Saya hanyalah tukang ngarit, ayah bunda. Saya ini tukang anu wedus. Kalau orang mengenal, mendengar istilah wedus, itu adalah orang gunung, orang desa, orang terintegrasi miskin lah. Namun kenyataannya di bagian itu di antara salah satu, saya dipantaskan insya Allah bisa datang ke Baitullah beserta keluarga-keluarga terbaik. Itu semuanya adalah amalan-amalan terbaik yang saya yakini di ilmu DKR. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukran ala nikmatillah. Perkenalkan, karena durasi waktu, saya Solikin dari Sragen. Betapa ngerinya kami sebelum kami mengenal ilmu DKR, di mana tumpang tindih antara amalan kebaikan dan keburukan. Sehingga tentunya akan ada beban mental batin yang sulit untuk dipilah dan pisah, sehingga gurunya sulit untuk mendapatkan suatu kemajuan. Sehingga luar biasa setelah kami diizinkan untuk diperkenalkan dengan seorang terbaik, yaitu Bapak Haji Roshadi dari Magetan, yang saya baru tahu di akhir-akhir perjalanan, sebenarnya Bapak Roshadi ini adalah teman sekasur, teman sedapur, teman sesumur dari Ibu Anjah Sunarti. Maka kelanjutannya kami banyak berinteraksi dengan Bapak, dengan Ibunda Anjah Sunarti. Di antara beberapa amalan kami tersebut, saya mempunyai hajat dengan setengah tidak percaya karena satu mempunyai impian. Apakah iya umroh yang begitu memerlukan uang puluhan juta itu semudah itu? Sehingga dengan beberapa gejolak batin mengikuti ilmu DKR 1, 2, 3 dengan penuh keyakinan dan harapan. Dan yang terdasar adalah kami diberi suatu ilmu yang disebut ilmu HPS, ilmu menata hati, yang ada di pikiran kami sampai sekarang. Saya ambil huruf P-nya, di mana jaga pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi ucapan, ucapan akan menjadi tingkah laku akan menjadi kelakuan, kelakuan akan menjadi habitat, habitat akan menjadi takdirmu. Subhanallah walhamdulillah. Dari menata ilmu pikiran dengan kami gabungkan dengan ilmu marketing langit, di mana ada sedekah terekstrim, yaitu sedekah yang namanya ekstrim jangan ditanyakan. Karena namanya ekstrim itu memang kelakuannya harus ekstrim dan pasti balasannya juga ekstrim. Subhanallah. Itu semuanya kami lakukan. Apa yang terjadi ya bunda sekalian? Di awal kami tidak memulai duit 6 juta. Karena untuk bisa go Baitullah, itu di antara salah satu wajahnya adalah harus memiliki yang namanya yaitu DP Umroh. Demi Allah, waktu itu saya tidak memiliki uang 6 juta. Dengan saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang penuh dengan mengamalkan ilmu ekstrim yang disampaikan oleh guru besar kami Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, dengan beberapa wasilah dan amalan kami gabungkan dengan ilmu HPS khususnya. Subhanallah, berbisik pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, saya bersungguh-sungguh untuk bisa kuhadirkan ke Baitullahmu. Dalam rangka 6 bulan kami tidak memiliki uang 6 juta. Mohon dengan sedikit uang ini engkau lunaskan aku dengan target waktu kami yaitu 20 hari. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baru 18 hari dari Bunda Sunarti kami diberi arahan untuk kunci niat bahasanya, tapi kalau saya tetap itu nyicil karena pembayaran yang belum terlunaskan dengan target 20 hari. Alhamdulillah 18 hari Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan mutlak kami mempunyai yaitu DP Umroh. Dan yang terdasar setelah saya berwujud pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rob, dalam 6 bulan ke depan, mohon maaf kami bergabung dalam mengikuti ilmu kajian DKR pertengahan bulan 6, subhanallah belum nyampe bulan 12, atas permohonan kami dengan mengamalkan beberapa ilmu desa DKR, yang terutama kami sangat meyakini adalah ilmu sedekah subuh terekstrim. Itulah yang paling dahsyat. Mohon ya Allah kabulkan kami untuk kau pantaskan aku, bukan hanya aku, subhanallah, beserta keluargaku, beserta pasanganku, beserta anak istriku, beserta keluargaku. Walhamdulillah. Di kesempatan hari ini saya berbicara, insya Allah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tatanan administrasi kami sudah terselesaikan. Dan pembayaran insya Allah sudah terlunaskan oleh Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Subhanallah, kebesaran Allah dengan kebaikan ilmu DKR yang disampaikan oleh guru besar kami sungguh amat nyata dan dahsyat. Saya dulunya siapa? Saya hanyalah tukang ngarit, ayah bunda. Saya ini tukang anu wedus. Kalau orang mengenal, mendengar istilah wedus, itu adalah orang gunung, orang desa, orang terintegrasi miskin lah. Namun kenyataannya di bagian itu di antara salah satu, saya dipantaskan insya Allah bisa datang ke Baitullah beserta keluarga-keluarga terbaik. Itu semuanya adalah amalan-amalan terbaik yang saya yakini di ilmu DKR. Dan keajaiban-keajaiban berikutnya, ya Allah, ya Subhanallah. Pada waktu
saya dulu itu ada yang namanya kecanduan, yang namanya minum obat buyar. Ayah ibu jangan dibantah, namanya kecanduan lain dengan penyakit. Kalau penyakit, mungkin datang ke dokter, sakit kepala, diberi paracetamol, sembuh. Namun kalau yang namanya kecanduan, itu sebenarnya bukan penyakit fisik, namun itu ada penyakit batin. Ingin bebas tapi sulit. Ingin bebas tapi sulit. Dan jangan pernah di dalam hal untuk dipaidu orang yang punya kecanduan. Karena luar biasa, ingin bebas namun sulit. Subhanallah walhamdulillah. Dari tahun 2000 saya kecanduan ilmu biar dengan mengikuti ilmu DKR, mengamalkan dengan beberapa terapi-terapi yang mengistimewakan batin, dengan mengusulkan batin, menggabungkan dengan kalimat-kalimat Allah, dengan beberapa amalan yang disampaikan di DKR. Subhanallah. Hingga sampai saat ini, alhamdulillah, ya Allah, ya Rob, 5 bulan ini saya sudah kita kecanduan dengan puyer 16. Subhanallah. Ini adalah bukti mutlak, benar-benar dahsyatnya ilmu menata batin. Begitu dahsyat. Dan ilmu marketing langit dengan sungguh luar biasa. Ini saya amalkan dengan benar-benar. Dan subhanallah keajaiban berikutnya karena keterbatasan durasi waktu. Subhanallah di hari pagi saya punya kawan yang namanya Bapak Haji Suyamto. Sudah kencan Pak, nanti jam 6, pukul 6 pagi kita harus keluar karena pasarnya itu cepat-cepatan. Karena nanti harus segera datang. Apa yang terjadi? Pak Haji Suyamto mundur kira-kira 20 menit. Biasanya saya menggerutu sebelum ilmu BKR. Namun setelah ditata dengan ilmu BKR, dengan ketabahan hati, kami santai-santai saja dan biasa-biasa saja. Setelah kami keluar dari rumah, berkilas baru belok sekitar 300 meter. Apa yang terjadi ya Allah ya Rob? Kalau toh saya tadi tidak diingatkan oleh Allah, mungkin di saat itulah ada keterlibatan kami karena di situ ada kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan itu pun tidak jauh dari kampung kami. Subhanallah. Dan keajaiban berikutnya kami pun juga pada hari tidak begitu lama. Seharusnya kami datang pada jam tanggal. Waktu itu harus belok ke kanan arah ke pasar. Kami harus ternyata belok ke kiri. Baru sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo perkiraan baru saya diingatkan. Loh Pak Haji, kok kita harus belok ke kiri kan pasarnya ke kanan. Astagfirullahaladzim. Begitu salah balik arah, tidak jauh dari situ juga ada laka lantas. Kalau mungkin di saat itu Allah tidak mengganti kami, mungkin ada keterlibatan kami. Subhanallah, inilah keajaiban yang pantas kami syukuri. Dan baru kemarin dikira 20 hari, itu Bapak rumahnya Bapak Haji Suyanto juga tidak jauh. Pukul 5 sore kami kencan. Dan kebetulan saya dengan Pak Haji Suyanto biasanya itu tepat waktu. Kami mundur, karena apa? Kambing saya ada yang lari, harus kita kejar. Mundur, setelah kita mundur, kira-kira rumah dari Bapak Haji Suyanto 200 meter atau 250 meter. Bapak Haji Suyanto dikabari oleh keponakan kanan kiri, Pak, keponakan jenengan tabrakan, hidungnya luka parah, sudah dinaikkan di mobil, dan kecelakaannya itu dengan mobil warna putih kaya. Apa yang terjadi di situ Bapak Haji Suyanto hatinya sudah teriris-iris karena apa? Pas jam itu beliau itu kencan dengan saya dan mobilnya juga warna putih. Apa yang terjadi? Kemunduran kami mengakibatkan keselamatan kami. Dan Bapak Haji Suyanto datang di situ menyaksikan betul, saya pun juga ada di situ. Apa yang terjadi? Subhanallah. Kalau toh itu tadi Allah tidak menghendaki, pasti ada keterlibatan dengan itu. Demikian beberapa testimoni dari kami, sebenarnya banyak karena durasi waktu, dan kami hanya menyampaikan suatu kehormatan yang sangat-sangat luar biasa, dan tidak akan mungkin kami bisa membalas atas kebaikan daripada guru-guru kami, dan izinkan kami membacakan 1-2 puisi untuk guru-guru kami yang tercinta, yang sudah membimbing kami, dengan judul Terima Kasih Guru. Guru, kami datang tanpa bekal. Kami datang dengan 1000 impian. Engkau wujudkan semuanya untukku, Guru. Engkau memberi kami cahaya dalam kegelapan. Guru, Engkau laksana embun di waktu pagi yang membasahi dedaunan. Engkau laksana sinar pagi yang menerangi kegelapan. Tanpamu aku Guru tak bisa apa-apa. Tanpamu aku Guru buta akan dunia. Terima kasih Guru. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas jasa-jasamu. Semoga engkau dalam lindungan ridho Allah Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kata, cantik bahasa si gadis desa,
jinak perpati perilakunya. Terima kasih, jasa mulia wahai guru kita, hormati dan muliakan. Pakai celana warna merah, pakai baju warna biru. Guruku yang sangat ramah tamah, yang selalu menginspirasi banyak ilmu. Suma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Matur suwun.